Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Accounting A 2025 Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, kita memasuki mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi, di mana materinya adalah bentuk-bentuk organisasi bisnis di Indonesia. Sebelum memulai pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi dan Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bersama saya, Celia Brusumbiring sebagai pemateri 1. Lalu, untuk video kali ini, materi yang akan kami jelaskan diantaranya yaitu yang pertama, pengantar bentuk organisasi bisnis, yang kedua, pengertian organisasi bisnis, yang ketiga, organisasi bisnis dalam perspektif hukum bisnis, dan yang keempat, bentuk-bentuk organisasi bisnis yang ada di Indonesia. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan dari bentuk organisasi bisnis itu. Yang keenam, implikasi hukum dalam setiap bentuk organisasi bisnis bagi pelaku usaha dan pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Materi yang pertama adalah pengantar organisasi bisnis. Perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia menuntut adanya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Pemilihan bentuk organisasi bisnis menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh pelaku usaha karena akan memengaruhi aspek legalitas, aspek tanggung jawab, dan strategi pengelolaan usaha. Organisasi bisnis dapat diartikan sebagai wadah formal yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk mengoordinasikan sumber daya demi mencapai tujuan ekonomi tertentu. Menurut Siregar dan Sembiring pada tahun 2020, hukum jurnal-jurnal ilmiah hukum dan bisnis, pemilihan bentuk organisasi bisnis juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan modal, skala usaha, serta regulasi hukum yang berlaku. Pemahaman ini dapat membantu pelaku usaha untuk menentukan pilihan bentuk usaha mana yang sesuai dengan kebutuhan serta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis sendiri merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan utama untuk menjalankan kegiatan usaha secara terkoordinasi demi memperoleh keuntungan atau profit oriented maupun tujuan sosial tertentu. Itu adalah pengertian dari organisasi bisnis sendiri. Lalu pada materi yang ketiga yaitu organisasi bisnis dalam perspektif hukum bisnis. Dalam konteks umum, organisasi bisnis dapat berbentuk perorangan, persekutuan, maupun badan hukum. Menurut Subekti pada tahun 2008, hukum bisnis berfungsi untuk memberikan kepastian, memberikan keadilan, dan perlindungan hukum dalam dunia usaha. Dengan demikian, organisasi bisnis dalam perspektif hukum bisnis ini dipahami sebagai entitas yang memiliki pengakuan hukum baik berbentuk badan usaha maupun tanpa badan usaha, seperti firma ataupun CV, maupun berbadan hukum seperti PT ataupun koperasi. Lalu menjadi subjek hukum organisasi bisnis dapat mengikat diri dalam perjanjian, memiliki aset, menanggung hutang, dan dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Lalu yang ketiga, organisasi bisnis ini diatur dalam perundang-undangan. Misalnya perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu berfungsi melindungi kepentingan para pihak-pihak hukum bisnis dalam mengatur pembagian hak dan kewajiban antara pemilik modal, pengelola, kreditur, hingga konsumen. Itulah materi sampai materi yang ketiga. Untuk materi keempat yaitu bentuk-bentuk organisasi bisnis di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain yaitu Desita Sari Brusinulingga. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis adalah suatu wadah atau kerangka hukum tempat aktivitas usaha dijalankan. Pemilihan bentuk organisasi ini penting karena apa? Yang pertama itu untuk menentukan aspek legalitas, yang kedua
untuk menentukan tanggung jawab hukum, yang ketiga menentukan pengelolaan modal, yang keempat menentukan keuntungan, dan yang kelima menentukan risiko yang biasanya melekat pada pemilik atau pengurusnya. Kemudian ada beberapa organisasi bisnis di Indonesia. Yang pertama itu ada usaha dagang atau perseorangan. Ini adalah usaha yang didirikan oleh satu orang di mana modal, tanggung jawab, risiko, keuntungan, kerugian itu ditanggung oleh orang tersebut. Kelebihannya yakni mudah didirikan oleh siapa saja dan tidak perlu persetujuan orang lain untuk jalannya usaha tersebut. Kelemahannya yakni jika mengalami kerugian maka akan menanggung sendirian. Yang kedua ada firma. Firma adalah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana seluruh orang-orang di dalam ini memiliki tanggung jawab yang sama besar. Kelebihan dari firma ini yakni bisa berbagi modal dan tanggung jawab, tetapi kekurangannya jika satu orang saja melakukan kesalahan, maka yang lain ikut menanggung kesalahan tersebut. Yang ketiga ada CV atau persekutuan komanditer. Ini adalah usaha yang didirikan oleh dua sekutu, di mana ada sekutu pasif dan sekutu aktif. Sekutu pasif ialah orang yang menanamkan modal tanpa ikut mengerjakan jalannya usaha. Sedangkan sekutu aktif ialah orang yang menjalankan, mengawasi, mengelola, dan bertanggung jawab penuh atas usaha tersebut. Kelebihannya adalah bisa mendapatkan modal besar karena adanya sekutu pasif, tetapi kelemahannya sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Yang keempat itu ada PT atau perseroan terbatas. Nah, PT ini adalah usaha yang modalnya didapat dari saham. Kemudian pemiliknya adalah orang-orang yang menanamkan saham tersebut. Tanggung jawabnya itu sebesar saham yang ditanam. Jadi, semakin besar saham yang ditanam pada PT, maka semakin besar pula tanggung jawab dan keuntungan yang didapat dari PT tersebut. Kelebihannya, yang pertama itu mudah menarik investor, yang kedua mudah mendapatkan modal besar, dan yang ketiga berbadan hukum resmi. Kelemahannya yakni susah didirikan. Yang kedua, biaya pendirian yang relatif mahal, dan yang ketiga, pajak yang tinggi. Dan yang terakhir ada koperasi. Koperasi berbeda dengan badan usaha lain yang mementingkan profit pada tujuannya. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, pengurusnya adalah anggota itu sendiri, jadi itu ada istilah dari anggota untuk anggota. Modal dari koperasi didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan lain-lain. Kemudian, kelebihan dari koperasi adalah sifatnya yang demokratis, tujuannya untuk mensejahterakan anggota, dan SHU yang dibagi secara adil. Tetapi kelemahannya adalah sulitnya bersaing dengan organisasi bisnis lain, kemudian mudahnya konflik sesama anggota, dan sulitnya mendapatkan modal besar. Demikian. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama adalah perseorangan. Kelebihan usaha perseorangan yaitu yang pertama, mudah didirikan dan dibubarkan, tidak memerlukan prosedur hukum yang rumit atau modal besar untuk memulainya. Yang kedua, kebebasan penuh dalam pengembalian keputusan. Pemilik memiliki kendali penuh atas usaha tanpa perlu persetujuan pihak lain. Yang ketiga, seluruh keuntungan menjadi milik pribadi, tidak perlu dibagi dengan pihak lain. Yang keempat adalah hubungan dekat dengan pelanggan, biasanya usaha kecil sehingga dapat lebih personal dalam melayani. Yang kelima adalah biaya administrasi rendah, tidak serumit dengan usaha lain seperti PT atau CV. Kekurangan usaha perseroan. Yang pertama adalah tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik menanggung seluruh kerugian usaha sehingga harta pribadinya. Yang kedua, keterbatasan modal hanya berasal dari pemilik, sulit untuk ekspansi besar. Yang ketiga, keberlangsungan usaha bergantung pada
tergantung pemilik. Jika pemilik sakit atau meninggal, usaha bisa berhenti. Yang keempat adalah sulit menarik tenaga ahli karena skala usaha kecil dan kemampuan bayar terbatas. Yang kelima adalah risiko menanggung kerugian sendiri, tidak ada pembagian beban risiko dengan partner. Oke, baik, selanjutnya adalah firma, di mana saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan firma. Yang pertama adalah kelebihan firma. Yang pertama, kemudahan pembentukan firma relatif mudah dan cepat dibentuk dibandingkan dengan badan usaha lain seperti perseroan terbatas atau PT. Yang kedua adalah modal lebih besar karena terdiri dari beberapa anggota atau sekutu. Modal yang terkumpul biasanya lebih besar dibandingkan usaha perseroan. Yang ketiga adalah pembagian tugas dan keahlian. Setiap anggota firma dapat memiliki keahlian dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga pekerjaan dapat terbagi sesuai kemampuan masing-masing. Dan yang keempat adalah keputusan lebih cepat karena jumlah anggota terbatas. Pengembalian keputusan bisa lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan besar. Yang kelima adalah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara anggota sehingga lebih adil dan transparan. Dan kekurangan firma yaitu yang pertama adalah tanggung jawab tidak terbatas. Setiap anggota firma bertanggung jawab secara pribadi atau tidak terbatas atas seluruh kewajiban firma, sehingga risiko kerugian bisa berdampak pada harta pribadi. Dan yang kedua adalah risiko konflik antara anggota karena keputusan dan keuntungan dibagi bersama. Potensi konflik antara anggota cukup tinggi jika tidak ada kesepakatan yang jelas. Yang ketiga adalah keterbatasan modal. Meskipun modal lebih besar dari usaha perorangan, modal firma tetap terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar seperti PT yang bisa mengeluarkan saham. Yang keempat adalah kesulitan dalam perubahan anggota. Perubahan anggota misalnya keluar atau masuknya anggota baru bisa mempengaruhi keberlangsungan firma dan memerlukan persetujuan semua anggota. Yang kelima adalah keterbatasan usia firma. Firma biasanya berakhir jika salah satu anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau mengalami kebangkrutan, kecuali ada perjanjian lain. Baik, saya akan menjelaskan yaitu CV. CV memiliki kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihan organisasi bisnis CV yang pertama adalah pendanaan besar. CV dapat menyediakan modal dalam jumlah besar untuk startup atau perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang kedua adalah bimbingan dan jaringan selain modal. CV biasanya memberikan bimbingan manajemen, strategi bisnis, dan akses ke jaringan bisnis yang luas. Yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas. Mendapatkan investasi dari CV dapat meningkatkan reputasi dan ke perusahaan di mata pelanggan, mitra, dan investor lain. Yang keempat adalah fokus pada pertumbuhan cepat. CV biasanya mendorong perusahaan untuk tumbuh dengan cepat dan agresif, yang bisa mempercepat ekspansi pasar. Yang kelima adalah tidak perlu bayar bunga. Modal CV biasanya merupakan ekuitas, sehingga tidak ada kewajiban membayar bunga seperti pinjaman bank. Kekurangan organisasi bisnis CV. Yang pertama adalah pengurangan kepemilikan. Pemilik asli harus menyerahkan sebagian saham perusahaan sehingga pemilik dan kontrol bisa berkurang. Yang kedua adalah tekanan untuk cepat menghasilkan return. CV biasanya mengharapkan pengembalian investasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga perusahaan harus fokus pada pertumbuhan cepat dan bisa menimbulkan tekanan. Yang ketiga adalah pengaruh dalam pengembalian keputusan. CV seringkali meminta kursi di dewan direksi dan ikut strategis perusahaan. Yang keempat adalah risiko kehilangan kontrol. Jika CV memiliki saham mayoritas, pemilik asli bisa kehilangan kendali penuh atas perusahaan. Yang kelima adalah proses seleksi ketat. Mendapatkan pendanaan CV tidak mudah karena proses seleksi yang ketat dan persaingan yang tinggi. Oke, baik, selanjutnya yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT.
Kelebihan perseroan terbatas atau PT itu memiliki yang pertama, tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor, sehingga harta pribadi tidak ikut menanggung utang perusahaan. Yang kedua adalah badan hukum yang sah. PT memiliki status badan hukum yang diakui negara sehingga lebih terpercaya di mata investor, mitra, maupun lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu kemampuan menghimpun modal besar. Modal PT relatif lebih mudah diperoleh baik dari saham maupun pinjaman bank karena bentuknya lebih profesional. Yang keempat adalah keberlangsungan usaha lebih terjamin. Eksistensi PT tidak tergantung pada pemilik atau pemegang saham tertentu karena pemilik dapat dialihkan. Yang kelima adalah profesionalisme tinggi. Sistem manajemen dan struktur organisasi PT lebih jelas atau ada RUPS, direksi, dan komisaris, sehingga pengelolaan lebih teratur. Yang keenam adalah akses lebih luas. PT bisa mengikuti tender pemerintahan maupun swasta, serta lebih terpercaya oleh pihak ketiga. Dan kekurangan perseroan terbatas atau PT yang pertama adalah proses pendirian cukup rumit dan mahal, membutuhkan akta notaris, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, NPWP atau OSS, dan lain-lainnya yang memakan biaya serta waktu. Yang kedua adalah kewajiban pajak lebih besar. PT wajib membayar pajak badan dan laporan keuangan lebih kompleks dibanding usaha perseroan atau SIPI. Tiga, keterbatasan pengambilan keputusan karena struktur PT melibatkan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Keputusan strategi sering lebih lambat karena harus melalui mekanisme resmi. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Beberapa jenis PT, terutama TBK, wajib transparan dalam laporan keuangan sehingga kurang cocok bagi yang ingin menjaga kerahasiaan usaha. 5. Pengelolaan lebih birokratif. Terdapat pemisahan antara pemilik modal dan pengelola yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Oke, baik, yang terakhir adalah kooperasi. Kelebihan dan kekurangan kooperasi, di mana kelebihan kooperasi yang pertama berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Keuntungan tidak hanya untuk pemilik modal besar, tetapi dibagi adil kepada semua anggota. Yang kedua adalah demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak tergantung pada besarnya modal. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, bukan semata mencari laba. Yang keempat adalah modal relatif mudah dikumpulkan. Modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta dana cadangan koperasi. 5. Biaya lebih ringan. Bunga pinjaman biasanya lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan non-koperasi. Yang keenam adalah mengurangi praktik monopoli karena berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan keuntungan segelintir pihak. Yang ketujuh yaitu meningkatkan rasa kebersamaan anggota serta memiliki sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dan solidaritas. Nah, kekurangan koperasi. Yang pertama adalah manajemen sering kurang profesional. Banyak koperasi dikelola secara sederhana sehingga kalah saing dengan perusahaan besar. Yang kedua adalah sulit berkembang cepat karena modal terbatas dan keuntungan tidak sepenuhnya digunakan untuk ekspansi. Nah, yang ketiga yaitu ketergantungan pada partisipasi anggota. Jika anggota pasif atau tidak disiplin membayar simpanan koperasi, sulit maju. Yang keempat adalah rentang konflik internal karena sistem demokratif kadang terjadi perbedaan pendapat atau penghambat keputusan. Yang kelima yaitu daya saing lemah, terutama jika dibandingkan dengan perusahaan swasta yang modalnya besar dan manajemennya modern. Yang keenam adalah mudah terpengaruh kondisi eksternal, misalnya perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau invasi bisa memengaruhi koperasi dengan cepat. Sekian penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk organisasi bisnis. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu implikasi hukum dari setiap bentuk organisasi bisnis bagi pelaku usaha dan pihak ketiga. Setiap bentuk organisasi bisnis tidak hanya memiliki perbedaan dari segi struktur, jumlah pemilik, atau tanggung jawab internal, tetapi juga membawa implikasi hukum yang signifikan. Implikasi hukum ini berkaitan dengan bagaimana pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnisnya, bagaimana hubungan hukum dengan pihak ketiga terjalin, serta bagaimana risiko dan tanggung jawab yang dibebankan apabila terjadi permasalahan hukum.
Pada usaha perseorangan, implikasi hukum yang paling menonjol adalah tidak adanya pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha. Artinya, seluruh kewajiban hukum yang timbul dari kegiatan usaha akan langsung ditanggung oleh pemilik dengan harta pribadinya. Hal ini membuat pemilik memiliki tanggung jawab penuh dan tidak terbatas. Bagi pihak ketiga, kondisi ini memberikan kepastian bahwa mereka dapat menagih kewajiban kepada pemilik langsung, tetapi di sisi lain, hal ini menimbulkan risiko tinggi bagi pengusaha. Dalam bentuk firma, implikasi hukum diperluas karena seluruh sekutu bertanggung jawab secara tanggung rentang dalam kewajiban perusahaan. Artinya, jika salah satu sekutu melakukan perjanjian atau menimbulkan utang, maka sekutu lain juga ikut bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang besar, baik bagi pelaku usaha maupun pihak ketiga, karena kepercayaan pihak ketiga seringkali lebih tinggi mengingat adanya lebih dari satu penanggung jawab. Namun, potensi konflik internal juga bisa memengaruhi stabilitas hukum perusahaan. Pada perseroan komanditer atau CV, terdapat pemisahan peran antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Implikasi hukum muncul di dalam hal tanggung jawab, di mana sekutu komplementer memiliki tanggung jawab penuh dan tidak terbatas. Sementara itu, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Bagi pihak ketiga, hal ini berarti mereka dapat menagih kewajiban secara penuh kepada sekutu komplementer, tetapi tidak dapat menuntut harta pribadi sekutu komanditer di luar modal yang ingin disetor. Sementara itu, perseroan terbatas atau PT memiliki implikasi hukum yang lebih kompleks. Dalam PT, terdapat pemisahan yang jelas antara harta perusahaan dan harta pribadi pemegang saham. Secara hukum, PT dipandang sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, sehingga tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada modal yang mereka tanamkan. Implikasi ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham dari risiko pribadi, tetapi juga menuntut adanya kepatuhan administratif dan regulasi ketat, seperti kewajiban pelaporan pajak, penyelenggaraan RUPS, dan audit. Bagi pihak ketiga, bekerja sama dengan PT memberikan jaminan kelembagaan yang lebih kuat, meskipun terkadang menghadapi birokrasi yang lebih rumit. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa setiap bentuk organisasi bisnis memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda, yang tidak hanya memengaruhi pengusaha itu sendiri, tetapi juga pihak ketiga yang menjalin hubungan hukum dengan mereka. Semakin kompleks bentuk organisasi bisnis, semakin kuat perlindungan hukum bagi pemilik usaha, tetapi juga semakin besar kewajiban administratif dan regulasi yang harus dipenuhi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai organisasi bisnis dalam perspektif hukum bisnis menunjukkan bahwa organisasi bisnis bukan sekedar wadah aktivitas ekonomi, tetapi juga entitas yang memiliki konsekuensi hukum yang mendalam. Organisasi bisnis baik berbentuk usaha perorangan, persekutuan, maupun badan hukum memiliki tujuan utama untuk mengatur, mengelola, serta mengarahkan kegiatan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan maupun memenuhi fungsi sosial tertentu. Dalam perspektif hukum bisnis, organisasi bisnis dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan, serta bertanggung jawab terhadap kebijakan yang timbul. Bentuk-bentuk organisasi bisnis di Indonesia sangat beragam, mulai dari usaha perorangan, persekutuan perdata, firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, hingga yayasan yang memiliki unit usaha. Setiap bentuk memiliki karakteristik dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Pemilihan bentuk usaha menjadi keputusan strategis yang akan menentukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, akses terhadap modal, sistem pengelolaan, serta tingkat perlindungan hukum bagi pemilik modal maupun pengelola. Dari segi kelebihan dan kekurangan, setiap bentuk organisasi bisnis memiliki sisi positif yang dapat mendukung keberhasilan usaha, sekaligus kelemahan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pemilik maupun pengelola. Misalnya, usaha perseorangan yang sederhana tetapi penuh risiko. Firma yang memungkinkan kerjasama modal tapi berisiko tanggung jawab tidak terbatas. Selain itu ada CV yang fleksibel tetapi tetap menetapkan sekutu aktif pada posisi rentan. Hingga PT yang memberikan perlindungan hukum lebih baik
tetapi memerlukan prosedur yang kompleks. Implikasi hukum dari setiap bentuk organisasi bisnis pun berbeda-beda. Usaha perseorangan menempatkan pemilik pada tanggung jawab penuh atas segala kewajiban usaha. Firma dan CV melibatkan pertanggungjawaban para sekutu, baik secara tanggung, rentang, maupun terbatas pada modal yang disetor. PT dipandang sebagai badan hukum mandiri yang memisahkan harta perusahaan dengan pemegang saham, sehingga memberikan perlindungan lebih besar bagi investor. Koperasi dan BUMN memiliki regulasi khusus yang menekankan fungsi sosial di samping tujuan bisnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi bisnis dalam perspektif hukum bisnis adalah instrumen yang penting yang tidak hanya menentukan jalannya usaha, tapi juga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemilihan bentuk organisasi bisnis harus disesuaikan dengan tujuan kapasitas modal, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum dan administratif. Hal ini penting agar usaha tidak hanya berkembang secara ekonomis, tetapi juga berdiri di atas landasan hukum yang kuat dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha maupun pihak ketiga. Baiklah, sekian materi dari kami tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sekian kami ucapkan terima kasih.